Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Selamat hari kemerdekaan RI yang ke-80. Kalian ikut upacara atau tidak tadi pagi? Ya guys ya. Dan ya ini gue lagi break lomba ya, jadi gue masih bisa bikin video ini dimana gue akan update seperti biasa sepak bola dunia, terutama dari Indonesia, pemain-pemain Indonesia 24 jam terakhir. Oke, langsung saja dari berita utama kita, yaitu Calvin Verdonk berhasil membawa timnya memuncaki Eredivisie Belanda setelah mengalahkan Hercules dengan skor 4-1. Setelah kemarin menang 4-0, sekarang menang 4-1 dan membuat mereka naik ke puncak klasemen, menggeser Feyenoord dan PSV Eindhoven. Ya, menggeser Feyenoord dan PSV Eindhoven. Dan membuat sementara PSV berarti harus menang 3-0 untuk bisa menggeser Nijmegen. Dan ini merupakan hasil yang sangat baik, dan Verdonk bermain full 90 menit ya. Verdonk bermain full dan dia dijadikan center back bagian kiri. Lagi-lagi dia jadi center back ya. Udah sekitar 5 pertandingan terakhir sejak Liga musim lalu Verdonk selalu dimainkan sebagai center back. Ini sama kayak Kevin Dix ya. Ya, kasusnya sama kayak Kevin Dix, dimana di Mönchengladbach pun Kevin Dix tuh sering dijadikan center back. Juga Sandy Walsh di Yokohama juga sering dijadikan center back, nggak pernah dijadiin back kanan. Ini pemain-pemain kita ini mau berlomba jadi center back atau gimana ya, bingung juga gue. Soalnya gini loh, kalau sudah terbiasa dengan pattern center back, ini jadi wing backnya gimana bro? Wing backnya kita masa harus cari pemain lagi kan? Ini center back ya, Kevin Dix, Verdonk, Sandy Walsh, Izes, Hilgers, Rido, Hafner. Banyak banget center back-nya nanti ya. Ya. Jadi ya gue masih bersyukur lah Verdonk masih 90 menit terus bermain dan selalu jadi pemain inti, dan sekarang timnya ada di peringkat 1 Eredivisie. Ya, tapi mudah-mudahan Verdonk dikembalikan lagi ke posisi aslinya ya. Supaya ya memang masih ada Dean James, tapi ya apa salahnya kalau punya banyak gitu kan. Kalau punya banyak apa salahnya. Oke, jadi semangat untuk Verdonk, semoga ini langkah baik untuk bisa menjuarai Eredivisie. Akan menjadi pemain Indonesia pertama yang menjuarai level ini ya. Kemudian bukan hanya Verdonk yang berprestasi, tapi Eliano Reinders, adik dari Tijani Reinders ya, juga berprestasi, berhasil membawa Zwolle sekarang ada di peringkat ketiga Eredivisie setelah meraih kemenangan kedua juga menghadapi Telstar dengan skor 0-2 ya. Padahal sebenarnya di pertandingan ini Zwolle itu digempur habis-habisan padahal, tapi pertahanan mereka sangat solid. Eliano masuk sebagai pemain pengganti di menit 71 atau 72 lupa gue ya, dan berhasil clean sheet dan hasil ini membawa Zwolle naik ke peringkat ketiga. Jadi congrats untuk Eliano Reinders ya, luar biasa. Semoga Eliano juga bisa membawa Zwolle seenggaknya lolos ke Eropa ya. Oke, good luck untuk Eliano Reinders. Eliano juga karirnya sangat baik. Ngomong-ngomong soal Eliano Reinders, langsung saja kita sambung ke kakaknya, Tijani Reinders di Manchester City. Tadi pun kakaknya bermain di City dan menjadi bintang kemenangan dari Manchester City atas Wolverhampton Wanderers dengan skor 0-4, di mana Reinders mengirimkan 1 assist, 1 gol dan 2 kipas untuk kemenangan Manchester City. Luar biasa ya, Reinders terpilih juga sebagai man of the match di pertandingan ini. What a debut ya, ini benar-benar pemain. Aduh, sayang banget dulu waktu STY mau dia, dulu PSSI-nya belum Erick Thohir, sayang banget ya. Ini kalau Tijani bisa datang sih gokil banget ya anjir.
Gokil banget kita punya pemain tengah, apalagi sekarang ya menurut gua posisi yang paling bolong ya di timnas Indonesia sekarang itu pemain tengah. Sayang banget Tijani akhirnya ke Belanda ya. Sayang banget, Cok. Ya kan, memang ada Haye, ada Pelupesi, tapi mereka sudah berumur. Haye pun sampai sekarang kan belum dapat klub. Ya, memang faktor aging gitu. Faktor aging, guys. Jadi aja kalau kita punya Tijani sih, timnas kita sih kayaknya udah bisa selevel sama Australia. Ya, atau bahkan bersaing dengan Jepang dan Korea Selatan itu bisa. Waduh, Tijani Reinders luar biasa, guys. Tijani Reinders menjadi bintang kemenangan Manchester City dan membuat Manchester City ada di pucuk klasemen sementara karena masih banyak yang belum bermain ya. Pertandingan lain juga di Liga Inggris, Liverpool meraih kemenangan pertama setelah mengalahkan Bournemouth dengan skor 4-2 dan Hugo Ekitike menjadi bintang di pertandingan ini dengan 1 gol dan 1 assist. Luar biasa ya untuk buat debut juga untuk Hugo Ekitike ya. Ini Ekitike sebenarnya gue udah tahu lama sejak zaman PSG ya. Sejak zaman PSG gue udah tahu pemain ini, tapi gue nggak nyangka di Frankfurt dia bakal perform. Karena di PSG tuh dia nggak banget, jujuran aja gue tidak memperhitungkan Ekitike waktu itu, tapi ternyata Ekitike so far so good. Dia kayaknya bekerja keras banget ya di Frankfurt sehingga menjadi Ekitike yang sekarang. Luar biasa ya untuk Hugo Ekitike. Dan nanti malam akan ada big clash ya, big clash, super big match, duel merah antara Manchester United versus Arsenal, duel Šeško dan Gyökeres. Šeško akan menjalani debutnya di Liga Inggris, begitupun dengan Gyökeres. Siapa yang akan menang? Gua tidak bisa memprediksi dengan pasti. Tapi kalau dari kedalaman squad, MU ini menurut gua masih bolong di belakang. Menurut gua. Makanya gua menjagokan Arsenal menang tipis atas MU. Ya, faktor lini belakang. Karena Arsenal lini belakangnya udah solid. MU itu belum. Jadi meskipun MU itu depannya udah bagus ya, ada trio Mbumokunya dan Šeško, tapi belakangnya ini menurut gua pemain yang bisa memberikan banyak hal itu cuma Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt dan Mazraoui. Menurut gue sisanya udah lak sih. Ya, Euro memang masih muda, tapi ya dia belum bisa memberikan nilai tambah yang banyak. Maguire sudah tua, Luke Shaw sudah tua, ya, Dorgu gitu-gitu aja, gitu ya. Dan Lion dan sebagainya gitu ya. Menurut gue kalau nggak ada Lisandro Martinez di belakang susah banget sih ini belakangnya ini terus terang, karena cuma Lisandro yang pintar, menurut gua pintar gitu ya, sisanya sosok aja. Jadi gue sedikit menyarankan Arsenal menang tipis, tapi kita nggak tahu ya, kalau tiba-tiba Šeško cetak hat-trick semua bisa terjadi gitu ya, apalagi Šeško bisa gue bilang akan mendapat angin keduanya nanti. Ya, dan Gyökeres kemarin udah dapat gol debutnya di ajang pramusim. Mudah-mudahan gue bisa melihat Gyökeres yang buas seperti di Sporting. Jadi nanti pertandingannya menghibur gitu ya. Oke, sip. See you di video selanjutnya.